Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya merupakan fakultas tertua di Kota Palangkaraya dan berdiri bersamaan dengan berdirinya Universitas Palangkaraya melalui Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan Nomor 141 tanggal 10 November tahun 1963. Perkuliahan pertama pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dimulai sejak bulan Maret tahun 1964, dipimpin oleh Bapak Hendrik Timbang, dibantu oleh 8 orang dosen, dan juga didukung oleh staf sekretariat yang dipimpin oleh Bapak H.F. Sahai. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya telah membangun visi dan rencana strategisnya untuk menjadi pusat pembelajaran ekonomi dan bisnis yang baik di wilayah Kalimantan, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan sektor ekonomi dan bisnis di regional Kalimantan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya terletak di Kota Palangkaraya atau lebih dikenal dengan Kota Cantik Palangkaraya. Sebuah kota yang sangat nyaman untuk ditinggali, di mana budaya Dayak dan kehidupan modern dapat bersatu padu. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya memiliki berbagai program yang tersebar di dalam 3 jurusan Starata 1, yaitu Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, dan 2 jurusan Starata 2, yaitu Magister Sains Manajemen, Magister Ilmu Ekonomi. Berbagai fasilitas dan sarana seperti fasilitas lab, fasilitas ruang baca, fasilitas perpustakaan digital dengan aplikasi Emerald, fasilitas ruang kuliah yang nyaman, sarana olahraga, sarana UPTT, sarana perpustakaan Universitas Palangkaraya yang dikembangkan dalam rangka mendukung pembelajaran mahasiswa. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya memiliki 8 organisasi mahasiswa yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen, Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan, Permakris, Rohis, Komodo Mapala, dan Sanggar Vekon Harati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang para guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, seluruh anggota Senat Fakultas, Bapak Ibu dosen, seluruh tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang saya hormati. Dan yang saya banggakan, seluruh mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta seluruh mahasiswa yang ada pada kesempatan hari ini. Saya Danes Jayanegara selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis periode 2020-2024 akan menyampaikan selayang pandang profil Fakultas Ekonomi dan perkembangannya sampai dengan saat sekarang ini. Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah fakultas tertua di Universitas Palangkaraya yang berdirinya bersamaan dengan berdirinya Universitas Palangkaraya, yaitu tanggal 10 November 1963 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Indonesia nomor 1941 tanggal 4 November 1963. Pada awal berdirinya, Fakultas Ekonomi terdiri dari 2 jurusan, yaitu jurusan Ekonomi Bangunan dan jurusan Ekonomi Perusahaan. Kemudian pada tahun 1999, Fakultas Ekonomi juga membuka program jurusan baru, yaitu jurusan Akuntansi.
Dalam perkembangannya kemudian Fakultas Ekonomi berubah nama, bertambah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sesuai dengan konsorsium perkembangannya karena mengakomodir ada jurusan manajemen dan jurusan akuntansi. Selanjutnya, fakultas ini pula saat ini memiliki 2 program magister dan juga rencananya akan membuka program doktor ilmu manajemen. Lebih daripada itu, Fakultas Ekonomi juga mampu melahirkan fakultas-fakultas baru yang pada awalnya adalah menjadi bagian dari program studi yang ada di Fakultas Ekonomi, yaitu program studi ilmu hukum dan program studi ilmu sosial dan politik. Yang selanjutnya, kedua program studi saat ini pada dewasa ini telah berdiri menjadi Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, sehingga di UPR memiliki 8 fakultas dan 1 program pascasarjana. Dalam upaya untuk mencapai tantangan-tantangan ke depan, di antaranya adalah peningkatan kualitas dan daya saing, maka visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah ingin menjadi pusat pembelajaran ilmu dan praktek ekonomi, manajemen dan akuntansi yang berdaya saing tinggi, bereputasi baik di wilayah perguruan tinggi se-Kalimantan dan kawasan timur Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut, maka diharapkan diwujudkan melalui 4 buah misi, yaitu misi pertama menyelenggarakan pendidikan akademik di bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi secara profesional, berintegritas, inovatif, responsif, dan kolaboratif. Kedua, menghasilkan penelitian dan publikasi yang relevan dengan dinamika lingkungan dalam bidang ekonomi, manajemen, dan bisnis. Ketiga, menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan iptek bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Keempat, membangun kerjasama antara pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar lingkungan fakultas untuk memperkuat daya saing. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka ekonomi juga mengembangkan sistem nilai yang mesti diterapkan oleh seluruh sivitas akademika. Pertama, dengan akronim PROFIT, yaitu P, semua sivitas akademika, khususnya dosen dan teknik harus profesional. Kedua, R, responsif, yaitu semua pekerjaan mesti segera dilaksanakan tanpa melihat apapun situasi yang terjadi. O adalah objektif. Kemudian F, fleksibel, di mana setiap bekerja mesti melihat kepada situasi dan perkembangan yang terjadi sehingga adanya fleksibilitas dalam bekerja. Tujuan pencapaian pekerjaan itu harus diwujudkan, ini adalah menyangkut aspek I, yaitu integritas. Dan dalam bekerja mesti baru bisa dilaksanakan kalau bekerja dengan bersama-sama dalam satu kesatuan, yaitu T, yaitu singkatan dari teamwork. Selanjutnya, dalam mengelola FEB, ini terdiri dari sejumlah unsur-unsur pimpinan, fakultas, dan juga pimpinan jurusan dan unit. Yaitu saat ini Fakultas Ekonomi dalam struktur akademiknya dipimpin oleh seorang dekan, dibantu oleh 3 wakil dekan bidang akademik, wakil dekan bidang administrasi umum dan keuangan, wakil dekan bidang kemahasiswaan. Kemudian jurusan dipimpin oleh ketua jurusan dan sekretaris jurusan serta pimpinan unit seperti ruang baca, laboratorium, dan sebagainya. Adapun jurusan saat ini, sebagaimana telah disebutkan tadi, ada 3 jurusan. Kita juga memiliki 2 program magister dan tahun ini sedang dalam proses pembukaan program doktor ilmu manajemen dan juga program magister akuntansi. Selanjutnya, FEB juga akan mengembangkan kelas bilingual dan juga program fast track. Kelas bilingual dimaksudkan nanti dari setiap jurusan itu memiliki satu kelas yang penyampaian kuliahnya sebagian dalam bahasa Inggris. Kemudian program fast track adalah program percepatan bagi seluruh mahasiswa yang ingin melanjutkan studi S2 sekaligus dalam satu paket, sehingga di program S1 selesai dalam 3,5 tahun, program S2 selesai dalam 1,5 tahun, sehingga para mahasiswa dapat menyelesaikan studi sekaligus S1 S2 dalam 5 tahun. Kepada para mahasiswa yang memiliki minat dan bakat,
memiliki kemampuan mengelola organisasi. Di Fakultas Ekonomi juga memiliki kegiatan organisasi kemahasiswaan atau disingkat Ormawa. Di Fakultas Ekonomi di sini memiliki Badan Eksekutif Mahasiswa atau disingkat BEM dan juga perwakilan mahasiswa. Nah, di sini untuk BEM dijabat oleh gubernur dan juga ada UKM, unit kegiatan kemahasiswaan yang difasilitasi oleh BEM dan juga himpunan mahasiswa jurusan. Fungsinya adalah untuk memfasilitasi, menjembatani berbagai aspirasi mahasiswa dan juga mengelola kegiatan kemahasiswaan. Misalnya seperti kegiatan olahraga, kegiatan seminar, kegiatan pentas seni, kegiatan kerjasama, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang terprogram. Misalnya mengikuti seminar nasional, seminar internasional yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas dari para alumni nantinya. Kepada para mahasiswa, ini yang juga menjadi aset penting bagi Fakultas Ekonomi. Saya sampaikan bahwa tantangan ke depan kita sudah saat ini hidup di era digital atau teknologi 4.0 dan juga di era di society 5.0. Itu cirinya adalah keunggulan menjadi kata kunci untuk kemampuan bersaing. Nah, keunggulan kita itu harus dicapai melalui kinerja yang baik dalam semua kegiatan akademik dan non-akademik. Kegiatan akademik itu menjadi penting karena keunggulan universitas, capaian dari semua pelaksanaan program itu outputnya adalah indikator kinerja utama. Dan kita Fakultas Ekonomi melaksanakan 8 indikator utama, mulai dari indikator 1 yaitu kualitas lulusan, indikator kedua pelaksanaan kegiatan MBKM, indikator ketiga mampu melaksanakan dosen untuk beraktivitas di luar, indikator keempat adanya kemampuan untuk adanya dosen praktisi, indikator kelima semua sivitas akademika khususnya para dosen dan mahasiswa mampu mempublikasi sehingga mendapat rekognisi internasional. Indikator keenam para Fakultas Ekonomi mampu untuk melakukan kerjasama untuk melaksanakan 28 kerjasama tersebut. Lalu indikator ketujuh, semua proses pembelajaran memiliki ciri yaitu pelaksanaan pembelajaran berdasarkan studi kasus maupun juga berbasis proyek. Kemudian indikator ke-8 adalah kemampuan akreditasi atau pengakuan internasional jadi terwujudnya akreditasi internasional. Bagi para mahasiswa baru dan seluruh mahasiswa yang ada, program sarjana diarahkan untuk mampu memiliki atau menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan yang disebut pada level 6 yaitu kerangka kualifikasi nasional Indonesia, sehingga saudara-saudara diharapkan memiliki kemampuan dasar-dasar ilmu manajemen, akuntansi, ekonomi, dan nantinya diharapkan mampu menerapkannya dalam praktek serta mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni. Lebih daripada itu, pendidikan tinggi kita juga mengenal pendidikan karakter, pendidikan sikap, sehingga semua mahasiswa juga harus dibekali dengan kemampuan karakter tersebut. Lebih jauh lagi, sarana dan prasarana di Fakultas Ekonomi cukup memadai untuk saudara-saudara melaksanakan pendidikan. Sistem informasi kita sudah berbasis sistem informasi akademik. Nanti semua data saudara sudah terintegrasi di dalam sistem tersebut. Jadi saudara tinggal menggunakan dalam registrasi, dalam merancang program studi, dalam konsultasi, bimbingan, dan semua tingkatan jenjang mulai dari awal kuliah sampai dengan proses perkuliahan semua dalam sistem siakat. Saudara-saudara juga nanti dalam pembelajaran bisa mengakses semua jurnal nasional dan internasional, bisa mengakses e-book. Kita juga memiliki digital library. Nah, untuk itu bisa digunakan semua fasilitas bersama itu untuk melaksanakan proses pendidikan. Fasilitas lainnya adalah Fakultas Palangkaraya memiliki sarana prasarana untuk bagi saudara-saudara yang memiliki minat dan bakat dalam bidang seni, dalam bidang mahasiswa pencipta alam, bidang olahraga, bidang seni teater, kepramukaan, dan sebagainya. Nah, bagi yang memiliki minat dalam bidang riset penelitian, universitas
juga telah memiliki gedung, yaitu Pusat Pengembangan Inovasi Gambut dan Iptek. Ya, sehingga UPR memiliki 3 gedung megah, yaitu gedung PPIG, gedung kuliah kembar, gedung merah putih yang mampu menampung 3.000 mahasiswa sekaligus. Nah, tantangan kita ke depan tidak hanya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tapi juga bagi seluruh prodi yang ada untuk menjadi program studi yang unggul, yaitu unggul dengan nilai A atau unggul dalam akreditasinya. Mengapa harus unggul? Karena tujuan akhir dari keunggulan prodi tersebut agar kita bisa terakreditasi internasional. Dan itu akan dicapai nanti di tahun 2024 dan 2026. Hal yang lain lagi ingin saya sampaikan selagu dekan adalah bahwa keunggulan itu dalam rangka persiapan agar tata kelola pendidikan tinggi yang mulanya kita sekarang Satker ya, atau Satuan Kerja, itu akan di tahun 2022 ini insya Allah akan menjadi badan layanan umum, sehingga memerlukan standar pelayanan minimal yang sangat prima. Setelah menjadi BLU 2024, kita masuk ke persiapan untuk menjadi perguruan tinggi berbadan hukum yang dituntut kemandirian, profesional, kualitas, keunggulan, serta sarana prasarana dan sumber keuangan yang memadai. Itulah gambaran secara umum bagaimana profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya yang saat ini telah memasuki tahun usia ke-60 sebenarnya nanti di tahun 2023. Nah, kita semuanya Sivitas Akademika berjanji untuk mewujudkan cita-cita luhur para pendiri Fakultas Ekonomi dan Bisnis, para pendiri Universitas Palangkaraya, agar Kalimantan Tengah memiliki universitas dan fakultas yang terkemuka, yang mampu menjawab tantangan zaman, menjawab kemajuan teknologi, dan mampu bersaing dengan jajaran fakultas-fakultas ekonomi bisnis di tanah air yang terkemuka. Terima kasih. Semoga gambaran yang telah saya sampaikan tadi memberikan semangat untuk kita terus bekerja, semangat untuk menempuh studi, semangat untuk mencapai kemajuan-kemajuan yang harus kita raih secara gemilang di masa-masa yang akan datang. Terima kasih para mahasiswaku yang sangat saya banggakan, seluruh para guru besar, para doktor, para dosen, para tenaga tendik, para dosen muda, dan juga seluruh Sivitas Akademika pada kesempatan yang bahagia ini. Saya akhiri dengan mengucapkan selamat menempuh studi, selamat bekerja, semoga UPR tetap jaya raya. Bila fiqh wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.